Shalom Bapak Ibu Saudara dari Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi apa kabarnya hari ini? Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena kami begitu menyadari Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Tubuh jiwa kami juga bersyukur dan terus mengucap syukur. Mari maka dari itu Tuhan, kami hadir di tempat ini. Bukan dengan hati yang lesu Tuhan, tapi kami mau katakan Tuhan dengan satu suara, kami hadir di tempat ini dengan Tuhan semangat kami yang menyala-nyala Tuhan. Seperti ketika 79 tahun yang lalu Tuhan, semangat Tuhan para pejuang menyala-nyala Tuhan untuk memerdekakan Indonesia. Oh Tuhan, hari ini Tuhan, semangat kami juga sama Tuhan, menyala-menyala Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami katakan kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Mari semua jemaat yang percaya dan siap bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena kita percaya saudara, kasih Tuhan sekarang, kemarin, sampai selama-lamanya sama untuk saya dan kalian. Amin. Mari menari buat Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Mari ulurkan tanganmu, katakan panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi apa? Amin. Angkat tanganmu, katakan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu sampai kapan? Yes. Amin, amin, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur. Tiada terukur
kasih setia Tuhan besar sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih lagi. Berikan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Karena juga kita percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Tidak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Kau berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kau berkesudahan, Kau berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, kami bangga miliki Allah seperti-Mu. Amin, saudara. Kita bangga miliki Allah seperti Yesus. Amin. Amin. Mari sama-sama kita serukan. Berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang setiap hari, selalu pegang erat tanganku. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Siang hari ini iman kami dikuatkan Tuhan. Amin. Kau Tuhan mengingatkan kami, tangan-Mu menopang setiap hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Bila sebentar lagi Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan negeri kami, kota kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah bukan hanya di tempat ini Tuhan yang memuji-Mu Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah bukan dengan mulut kami Tuhan yang memuji-Mu Tuhan. Bukan dengan hati kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan. Biarlah Tuhan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebagian kecil yang kami miliki Tuhan. Kami juga ingin memberkati tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami yang terbaik Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Good measure, pressed down, shaken together and running over, yeah. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, yeah. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and run. Mari saudara, sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang baik, yang indah ini. Kami datang mau beribadah pada Engkau ya Tuhan. Mau mendengar akan suara firman-Mu. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kami. Kebenaran yang membuat kami semakin mengerti dan mengenal akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu yang di tempat ini maupun yang mendengar lewat streaming. Biarlah semuanya diberikan pemahaman, pengertian, Roh Kudus yang memberikan pengertian sehingga firman ini menjadi dimengerti, dipahami dan bisa memberikan perbaikan untuk kehidupan kami supaya kami juga lebih lagi sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, pada hari ini saya akan bawakan tema memberkati dengan berkat Allah. Sebelumnya saya akan ulas sedikit mengenai hari ini kita memperingati, kemarin memperingati apa saudara?
kemerdekaan yang ke-79. Sebelumnya bangsa Indonesia ini dijajah selama berapa lama? Lupa lagi, sejarah ingat sedikit aja ya. Flashback supaya kita tuh ingat bahwa dulu kita pernah dijajah lama sekali, 3,5 abad. Ingatnya dijajah oleh siapa? Belanda. Apa? Apa? Belanda sama siapa? Jepang. Lebih dari itu, ada 6 negara yang mau menjajah Indonesia. Pertama itu Portugis. Ya, Portugis tahun 1509 itu. Kemudian Spanyol, mereka datang lewat jalur perdagangan Malaka. Malaka itu dari Malaysia ke Australia, itu jalur perdagangan. Nah, lewat Indonesia. Indonesia itu banyak rempah-rempah. Nah, disitulah orang-orang Portugis itu akhirnya melihat, wah ini bisa dimanfaatkan. Ya, maka dijajahlah mulai dari perdagangan itu. Kemudian Spanyol juga sama, mereka cari rempah-rempah, datang lagi ke Maluku, ya begitu. Kemudian baru masuk Belanda, Belanda tahun 1602. Jadi itu sebelumnya tuh sudah ada Portugis sama Spanyol. Nah, kemudian setelah itu Belanda mendirikan komunitas perdagangan VOC. Di situ suatu saat mereka melemah, kekurangan dana, masuklah Inggris, ya, masuk Inggris, Perancis masuk juga, tapi kemudian Belanda bisa mengalahkan lagi. Jadi yang kita tahu mah Belandanya itu, karena kan lama sekali terus, akhirnya masuk Jepang terakhir, 3,5 tahun. Jepang juga kalahnya oleh karena apa? Karena ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka mereka harus menyerah pada sekutu, dan Soekarno langsung mengibarkan 2 hari setelah di pemboman itu, Soekarno mengibarkan bendera merah putih untuk kemerdekaan Indonesia ya. Tapi luar biasa saudara, Soekarno bisa menyatukan bangsa ini, pulau-pulaunya banyak sekali, dari ujung sampai ke ujung, sampai ke Papua, bayangkan. Saudara kalau lihat Papua, orangnya itu beda dengan kita, betul nggak? Rasnya lain, itu lebih dekat ke aborigin Australia, lain sama orang-orang Jawa, lain. Nah, saudara, kenapa saya ceritakan ini? Karena ini penting. Suatu bangsa yang dijajah tidak bisa berbuat apa-apa dan menderita. Maka Soekarno ketika pidato kenegaraan pertama, ketika pidato kemerdekaan, dia menutupnya dengan apa? Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Ada begitunya saudara. Ya. Yang penting adalah setelah merdeka mau diisi apa? Kita berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa ini. Nah, sekarang apa hubungannya dengan memberkati dengan kemerdekaan? Seorang yang tidak merdeka tidak mungkin bisa memberkati, betul? Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, haruslah menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Di Galatia 5 ayat ke-1 dikatakan, berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan oleh kuk perhambaan. Ya. Dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kita semua sudah merdeka, amin. Ya, walaupun pada kenyataannya banyak juga yang masih ada pengikat-pengikat diperbudak oleh sesuatu ya. Tapi kita lihat aja dulu ke sini dah. Bagaimana kalau kita sudah merdeka, kita bisa memberkati. Kita melihat akan kembali kepada Yakub ya. Lewat penanggulangan Allah dalam kehidupan Yakub yang lama sekali prosesnya itu, membuat Yakub itu sudah tidak lagi mengandalkan untuk mencari kepentingan sendiri, sudah tidak lagi. Dia hanya bergantung pada Allah. Dan ketika itu Yakub sudah mulai memberkati. Ketika Yakub sudah lemah, Yusuf datang. Ini udah di Mesir nih. Yusuf datang membawa anak-anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Yang lebih tua yang mana? Wah, jarang enggak baca ini. Ya? Bukan, Efraim adiknya. Tapi dikatakan di sini Efraim dan Manasye. Jadi Manasye yang kakaknya ini. Ketika itu Yusuf sudah menaruh
supaya diberkatinya Manasye di sebelah kanan, Efraim di kiri. Maksudnya adalah udah, kan Yakub juga sudah agak rabun gitu. Tapi saudara, ketika memberkati cucunya itu, Yakub itu jelas, tegas, dan terang. Dia itu melihat bahwa Tuhan berbicara, yang harus diberkati yang utama itu adalah Efraim, adiknya. Maka dia tuh menyilangkan tangannya ketika posisinya di sebelah kanannya itu Manasye. Maka dia silangkan jadi begini. Nah itu saudara, itu menunjukkan bahwa Yakub tuh matang bersatu dengan hayat Allah. Dia tahu kehendak Allah. Bukan secara manusia memang Manasye yang harusnya diberkati oleh tangan kanannya dia, yang lebih dulu. Ya, begitu. Itu poinnya. Kemudian dalam memberkati ini, Yakub memberkatinya dengan berkat Allah Tritunggal. Ya, Tritunggal itu bagaimana? Dia ingat bahwa ada Allah Abraham, Allah Ishak, yang menyertai perjalanan Abraham dan Ishak itu adalah Allah Bapa. Kemudian Allah yang menggembalakan Yakub sepanjang hidupnya sampai tuanya itu. Sampai itu udah menjelang 147 umurnya. Itu adalah Allah Roh. Dan satu lagi adalah malaikat yang menyertai dia sepanjang perjalanan hidupnya, menghindarkan dari bahaya. Ya, itu adalah Allah Putra. Jadi berkat Tritunggal itu ada pada Yakub, dan dia berkati kepada cucunya ini. Ya, memberkati seperti itu. Ada berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tujuan pemberkatan itu apa? Pemberkatan itu membawa orang kepada Allah. Ya, jadi cucu-cucunya, anaknya, Yusuf semua berkati itu supaya mereka ingat akan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu, ya. Dikatakan di Bilangan 23, Bilangan 6 ayat 23 sampai 27, ayat 24-nya itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini adalah dua berkat, ya. Melindungi engkau itu adalah berkat daripada Allah Bapa. Ya. Kemudian Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dari Tuhan Yesus. Ya. Kemudian apalagi? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera daripada Roh Kudus. Ya. Hati kita menjadi damai karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Ya, mau mendapat berkat-berkat Allah? Nah, ini saudara. Jadi kalau kita mendoakan, memberkati orang itu harus ada berkat-berkat yang dari Tuhan yang kita berikan pada orang lain. Makanya Tuhan berkati, ya, begitu. Itu apa sih nyebut-nyebut Tuhan berkati, kok bukan kita yang memberikan sesuatu gitu. Jadi berkat itu bukan semata-mata dikasih duit, bukan. Ya, ada berkat-berkat daripada Allah. Itu berkat Allah Tritunggal. Nah, kalau kita lihat di ucapan-ucapan daripada Paulus di surat-suratnya, di 2 Korintus 13 ayat 13 itu dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tuh. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus, ya, berkat anak. Kemudian kasih Allah Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berkat daripada Roh Kudus. Jadi ini penting sekali. Ada kasih yang ada supaya ada dalam diri kita. Kalau banyak unsur hayat daripada Kristus dalam diri kita, kita baru bisa memberkati. Amin? Amin enggak? Kalau enggak ada Kristusnya, mana bisa kita memberkati dengan berkat Allah? Enggak bisa. Jadi supaya banyak Kristusnya gimana caranya? Tuhan Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kalau kita jauh dari firman, sebetulnya enggak mungkin kita memberkati orang dengan berkat Allah, enggak mungkin. Hanya keluarnya kasih manusia. Nah, sekarang tadi kan judulnya memberkati dengan berkat Allah.
yang lebih jelas lagi, memberkati Indonesia dan dengan menyalurkan Kristus. Jadi pengertian memberkati di sini adalah menyalurkan Kristus. Bukan memberkati itu semata-mata memberi diakonia, bansos, bukan semata-mata itu. Harus ada kebenaran firman, Injil, kabar baik yang diberitakan. Gitu. Nah sekarang saudara, kalau kita melihat bahwa keadaan manusia pada akhir zaman katanya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang sukar enggak saudara? Sukar ya. Kemudian, ini kurang jelas, kecil. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Benar enggak? Cintai diri sendiri ya, gadget terus dan beli-beli online terus. Shopee, ya udah datang lagi pesanan. Manusia akan membual, menyombongkan diri, betul enggak? Banyak omon-omon. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah, nih. Sebel sama orang, ngefitnah orang nanti. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Halo anak-anak muda, menghormati orang tua enggak? Hormati. Ya, pahlawan-pahlawan dulu juga harus dihormati. Bukan cuek-cuek aja. Dan tidak tahu berterima kasih. Udah ditolongin, ngelengos aja gitu. Gimana? Tidak peduli agama. Ibadah satu beban. Baru ibadah loh, belum memberkati ini. Jauh. Ibadah beban enggak mungkin bisa memberkati bangsa. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, dan seterusnya. Katakan jauhilah mereka itu. Saudara jauhi ya. Jangan-jangan saudaranya itu. Jangan. Kalau keadaan seperti ini bisa memberkati Indonesia enggak? Enggak mungkin. Mimpi di siang bolong itu. Ya. Jadi saudara, ini saya kasih kontrasnya. Memberkati Indonesia dengan menyalurkan Kristus. Kalau orangnya kayak begini, mau menyalurkan apa saudara? Keburukan semuanya. Nah, ini, jadi memberkati Indonesia itu harus bagaimana? Bukan dengan kasih manusia. Kalau kasih manusia itu begini, misalnya yang paling gampang aja lah. Suami istri, kan ini ada kasih ya. Kemudian ada orang ketiga. Tiba-tiba misalnya si istrinya itu atau suaminya selingkuh misalnya. Atau istrinya selingkuh. Pasangan yang satu lagi dari kasih menjadi apa? Benci. Sampai brutal. Ada yang sampai dibunuh. Nah itulah kasih manusia saudara. Jadi nggak bisa menyalurkan Kristus dan berkat itu dengan cara kasih manusia nggak bisa, harus dengan kasih agape. Kasih agape, ya kan ada lagunya, kasih itu sabar, ya. Nah, yang seperti ini sebetulnya sabar, murah hati dan lain-lain di 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya. Nah itu juga dinyatakan dalam Bilangan 14 ayat 18. Bahwa Tuhan itu panjang sabar. Memang benar begitu. Dan kasih setianya berlimpah-limpah kepada bangsa Israel ini. Tapi, masih ada loh tapinya. Dia itu tidak akan melakukan hukuman terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, saya akan bacakan nih. 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hati-hati saudara, jangan ngentengin. Allah maha pengasih, maha penyayang. Iya itu dalam satu sisi. Dalam kasihnya itu ada ketegasannya. Ya, ini bangsa Israel itu baru dilepasin keluar dari Mesir, sudah banyak berbuat dosa. Ya, sudah banyak menyembah berhala lagi.
Gitu. Padahal Tuhan sudah sertai begitu luar biasa. Nah ini mengingatkan pada kita bahwa bagaimana sih kita memberkati dengan benar itu, hidup dalam kasih. Ini salah satunya itu. Nanti akan lebih jelas lagi. Ini saya hanya menjelaskan kontras tadi. Kalau kita hidupnya dalam kedagingan yang kayak tadi, itu nggak mungkin jadi berkat untuk bangsa. Nggak mungkin bisa menyalurkan Kristus. Ya, jadi ini supaya bisa mengerti aja kenapa sih harus ini, harus itu, harus rajin ibadah, harus segala macam. Rajin ibadah juga belum jadi, saudara. Tapi kalau itu belum terjadi, jauh daripada memberkati Indonesia. Omong kosong, ya, menyalurkan Kristus omong kosong itu. Nah sekarang ini saya akan kasih lihat data yang didapat dari Kementerian Agama tahun 2023. Ini adalah peringkat jumlah orang Kristen di provinsi dan persentase terhadap provinsinya. Kalau jumlahnya jumlah semua, tapi persentasenya adalah persentase dari provinsinya. Ya, saya akan mulai dari peringkat 38. Itu adalah Gorontalo. Gorontalo itu di Sulawesi Utara, saudara. Ya, jadi kalau Manado ujung sekali, Gorontalo lebih sebelah sini, tapi masih utara itu. Itu ada 18.973 orang Kristen. Dan di provinsi presentasinya 1,5%. Sedikit ya. Yang kedua adalah NTB. NTB. Pernah ke Lombok, saudara? Di Lombok itu, wah, keras. Susah mendirikan agama. Ibadah gereja susah. Ya, saya pernah ke sana juga. Ada satu gereja yang punya rukonya disegel, nggak bisa ibadah. Akibatnya ibadahnya di mall. Nah, di NTB 0,4% dari provinsi NTB ya, 24 juta itu orang Kristennya. Bengkulu 41 juta, 2%. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 51 juta, 3,4%. Kecil-kecil ya saudara ya. Ya, coba lihat. Sulawesi Tenggara 91 juta, 2,3%. Aceh 69 juta, 1,3%. Dan ternyata yang terbanyak di sana itu adalah mayoritasnya gereja HKBP dan Katolik. Kalimantan Selatan 80 juta, 1,9%. Bali 110 juta, 2,6%. Sumatera Barat 135 juta, 2,4%. Sumatera Selatan 136 juta, 1,5%. Kemudian Jambi 148 juta, 3,9%. Kalimantan Utara 194 juta, 26%. Kemudian yang ke 26, Lampung 199 juta, 2,2%. Ini kalau dilihat ada lagi yang agak besar itu adalah Papua Barat 349 juta, 61,7%. Kemudian Papua Selatan, Papua Barat Daya 61,8%. Papua Selatan paling banyak nih, 72,6%. Dan mayoritasnya itu adalah Katolik, saudara. Nanti kita lihat kenapa bisa begini ya. Kemudian di Banten, nih kita di Banten ya, 479 juta, 733 orang. Ya. 479.733. Di sini ingatnya ribu, keluarnya juta. Nggak apa-apa, koreksi, terima kasih. Nah, baru 3,8%, saudara. Dan ternyata yang paling banyak di Banten itu apa? HKBP dan Katolik. Katolik dan HKBP. Jadi kita itu masih sedikit, saudara. Ya,
Ini masih banyak tugas-tugas pekerjaan kita nih. Nih, kemudian kita ke peringkat yang lebih kecil lagi. Papua 70,4%, 764.432. Kemudian Maluku, nih Maluku 888, 46,5%, hampir 50-50 nih dengan yang lain. Ini yang terbanyaknya adalah Protestan dan Katolik. Di Papua juga Injili dan Katolik, bayangin saudara. Katolik tuh hampir semuanya banyak di mana-mana. Sulawesi Selatan, Toraja dan Katolik, Gereja Toraja. Jawa Tengah, Katolik dan GKJ, Gereja Kristen Jawa. Saya pernah survei, ternyata gede Gereja Kristen Jawa tuh. Ya. Jawa Timur, Katolik dan Gereja Kristen Jawa juga. Mayoritas orang Kristennya. Di Jabar, yang banyak Katolik dan Protestan. Jadi kalau Pantai Kosta itu tidak dikenal, ya kalau di Kementerian Agama itu masuk kepada Protestan. Kemudian Papua Tengah nih, Nabire, ini 87,9%, isinya itu Katolik dan Injili. DKI Jakarta 1,4 juta, 12,5% di provinsinya. Kemudian isinya adalah Katolik dan Injili juga. Jadi ternyata saudara, Pentakosta itu masuk ke Protestan itu tidak banyak. Papua Pegunungan nih, ada penginjil-penginjil yang sampai ke Pegunungan Wamena nih. Sampai penduduknya 98% orang Kristen. Injili dan Katolik di sana juga sama. Sulawesi Utara 67%, Injili, Katolik dan Protestan, Pentakosta ya. Nah yang pertama yang paling besar adalah NTT. Ini yang terbanyak di Timor dan di Flores. Ada 89,9% Kristen, Katolik dan Injili saudara. Nah sekarang saya akan jelaskan kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Ini ada orang-orang penginjil-penginjilnya saudara. Ya, ini ada orang Francisco Xavier, orang Spanyol. Nah ini menyebarkan, ini pastor, bukan pastor. Ini orang Katolik, ya, dia ke Maluku dan ke Pulau Jawa. Kemudian ada orang Belanda nih, datang ke NTT. Nah makanya NTT tuh banyak sekali nih, nomor 1 terbanyak di Indonesia, NTT. Itu 5 jutaan, sekarang malah bertambah sekitar 5,5 juta. Ya. Kemudian, no mention, ada orang Batak sini, halo? Ada enggak? Pada kemana waktu itu ada banyak. Ya, mereka akan sangat tahu siapa no mention ya. Orang Jerman itu, dia mengabdikan diri 56 tahun dan orang Batak itu sekarang bikin gereja HKBP, banyak di mana-mana di seluruh provinsi. Ya, ini luar biasa ini. Ini orang-orang seperti ini orang pejuang iman ya. Kemudian itu dari si no mention itu dari nol enggak ada orang yang percaya ke Tuhan sampai jumlahnya sampai dia meninggal itu 180.000 orang yang dia menangkan. Sampai ke raja-raja Batak di sana. Dia tobatkan dan akhirnya menguasai di daerah Toba dan sekitarnya dan kemana-mana. Kemudian di Papua, nih yang pertama kali masuk, orang apa ini? Jerman, orang Jerman. Jadi ternyata saudara, Indonesia itu dimenangkan banyak orang-orang luar yang menginjil ke sini. Ya. Nah sekarang gini, ingetin buat kita semua, tetapi engkau hai manusia Allah katanya. Jauhilah semuanya itu. Apa itu semuanya? Di atasnya dikatakan bahwa ini orang-orang di jemaat itu banyak bersilat lidah. Banyak omong-omong dan jelek omongannya itu. Kemudian kedua adalah cinta uang, hamba uang. Kedua hal itu yang merusak jemaat. Dikatakan engkau sudah jadi manusia Allah. Kejarlah keadilan. Ibadah yang benar. Ya,
Jangan karena tugas baru datang, apalagi karena ada perayaan datang semua. Kesetiaan, setia, kasih, kesabaran, kelembutan itu semuanya sifat-sifat kasih. Ternyata memang harus dipraktekkan hidup dalam kasih agape itu. Ya. Nah, memberkati Indonesia yang disebut tadi menyalurkan Kristus itu, dengan cara menyalurkan Kristus itu bagaimana? Selain dengan hidup kasih dalam kasih agape, kita harus jelas yang bisa kita kerjakan sekarang ke depan adalah satu, penginjilan. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil belum sampai kemana-mana, Tuhan belum akan datang. Ya, tapi sekarang kan sudah banyak di mana-mana, tapi masih ada suku-suku yang belum terima Tuhan. Makanya nanti kita akan berdoa. Ya, berdoa. Kalau tidak bisa datang menginjil ke sana, minimal adalah berdoa. Jangan sampai berdoa aja nggak kepengen. Wah, itu nggak bisa memberkati dan menyalurkan Kristus. Kemudian apa lagi? Kita doa itu ada jaringan doa Banten, jaringan doa wanita, jaringan doa anak sekarang ini ya. Ayo terlibat. Langsung saudara, wah boro-boro daerah dengan jaringan kota ya. Di gereja aja jarang berdoa. Makanya saudara berdoa dulu di gereja nih. Halo jemaat. Ya berdoa di gereja ya. Baru nanti bisa ikut yang lebih gede. Amin. Nah diakonia. Johan pikirkan bentuk-bentuk memberkati dalam bentuk itu ya. Bukan hanya kepada jemaat tapi nanti mungkin untuk seputar sini. Orang-orang di luar yang belum terima Tuhan juga bisa kita pikirkan bentuknya seperti apa. Ya. Jadi penginjilan itu marturia, diakonia, ada lagi persekutuan, koinonia. Ya. Persekutuan datang, ini bersekutu, beribadah itu. Kemudian apa lagi? Didaktikos, pemuritan, SPK ikut. Jadi asisten, jadi pemurid, jadi panitia, ya. Ikut, jangan sekali udah lulus, udah, ya. Nah itu saudara, inilah yang bisa kita kerjakan untuk memberkati Indonesia dan menyalurkan Kristus. Mau saudara? Amin? Ya, ayo tindak lanjuti ya. Jangan cuma omon-omon, kita harus lakukan dalam bukti yang nyata. Jangan jadi malas ibadah. Amin? Jangan malas berdoa, amin? Jangan malas baca firman, amin? Karena kalau tanpa itu semua tuh nggak mungkin kita bisa menyalurkan Kristus. Nggak mungkin. Ya, jadi menyalurkan Kristus itu bukan cuma nyanyi-nyanyi, enggak. Bukan cuma ngasih sembako, bukan. Ada lagi, ada nilai kebenaran. Kita menjadi terang, menjadi garam buat mereka, itu bisa membuat orang bertobat. Ya, ayo mari bangkit. Ayo tim. Musik. Memberkati kota dan bangsa itu kita bisa lakukan melalui apa yang bisa kita lakukan ya. Kita harus berguna untuk memajukan kota kita dimanapun kita berada sekarang. Saya dulu di Bandung, sekarang di Tangerang, sekarang saya harus mikirkan Tangerang. Ya. Ketika di Bandung saya juga tidak menjadi beban untuk masyarakat, saya untuk ada kontribusinya. Di sini juga harus ada kontribusinya. Ayo. Saya serahkan pada Baik. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar semua, saudara-saudara sudah mendengar semua isi hatinya Tuhan untuk kita semua. Amin. Bagaimana Tuhan menaruh setiap beban itu pada kita untuk bangsa ini, khususnya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Karena itu mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan langsung praktek bahwa kita mengasihi bangsa Indonesia. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini mengasihi bangsa Indonesia. Saya mau melihat siapa yang mengasihi bangsa Indonesia. Ya, amin, haleluya. Karena itu saudara, saya minta sekarang kita akan membentuk doa. Kita sebentar akan berdoa bagi bangsa. Kita akan berdoa bagi suku-suku. Sekarang kita akan membentuk satu kelompok
dengan jumlah 5 orang. Nah itu harus wanita-wanita, yang laki-laki semua. Mari yuk kita bergerak yuk, membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang, bergandengan tangan dengan cepat. Mari tim doa, mari tim pengurus. Pria-pria, wanita-wanita, tua muda boleh gabung. Kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan di bangsa ini Tuhan, di negara Indonesia. Engkau tempatkan kami Tuhan di negara Indonesia, negara tercinta. Untuk kami menjadi berkat, untuk kami memberkati bangsa kami. Mari. Satu kelompok 5 orang dengan cepat. Ya, yuk mari saudara kita fokus lagi ya bersama ya, kita fokus. Sudah ya? Mari saudara semua kita satu hati. Kita menghadap ke depan, semua melihat ke sini tatapannya. Mari, setiap doa yang dibagikan itu adalah doa untuk suku-suku yang ada di Indonesia. Mari saudara berkati suku-suku yang sudah diberikan dalam list doa di kertas yang ada dibagikan. Mari sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu, mari kita mau siapkan hati kita sebelum berdoa. Kita percaya Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan di negara Indonesia. Kami memberikan hati kami yang terbaik Tuhan. Doa kami yang terbaik Tuhan untuk negeri kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Mari lirik doa kami. Dan rancangan-Mu. Kita menyembah Tuhan dulu sama-sama. Kita bernyanyi sama-sama, siapkan hati. Mari belum mulai berdoa, kita bersama-sama memuji, menyembah. Kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Mari angkat tanganmu tinggi. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami. Mari untuk Bapak Lukas dijangkau. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari lebih lagi angkat tangan. Bagi bangsa ini kami bersehati Tuhan, berdiri Tuhan, membawa doa kami Tuhan. Oh ya rada borak kata pada kata sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
iman. Hanya namamu, hanya namamu. Sekali lagi angkat tanganmu, tumpangkan tangan untuk Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, mari berdoa. Sikana barakata patakara, ya rada barakata patakara sikana bo, ya rada barakata patakara sikana bo, ya rada barakata patakara sikana barakata kara, rada barakata patakara sikana bo. Bergandengan tangan mendekat, serukan doamu. Sikana barakata patakara sikana bo, ya rada barakata patakara se, ya rada barakata patakara sikana barakata patakara sikana rada barakata se. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ya rada barakata patakara sikana barakata patakara sikana bo. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa Tuhan doa kami Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikan Tuhan atas Indonesia Tuhan, atas suku-suku Tuhan yang tidak terjangkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan turun. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu Tuhan, segala apapun yang merintangi, segala perizinan apapun Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin membuat sulit Tuhan, semuanya Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu turun Tuhan, biarlah mereka Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, mendengar Injil-Mu Tuhan. Syukada barakata patakara, syukada barakata patakara, syukada barakata kara. Haleluya, haleluya Yesus. Ya rada barakata patakara, syukada barakata kara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya rada barakata kara. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya rada barakata kara. Haleluya. Terpujilah Yesus, ditinggikanlah nama-Mu atas Indonesia. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan. Syukana morakata. Berkati setiap suku-suku. Setiap list yang ada diberikan, bawa dalam doa dengan bersehati di dalam nama Yesus. Shikana morakata patakala. Perkatakan dengan iman, percaya. Shikana morakata patakala, shikana morakata patakala. Yarana morakata patakala, shikana morakata. Oh Tuhan Yesus, shikana morakata patakala, shikana morakata. Yarana morakata patakala, shikana morakata. Mengalirlah Engkau ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah Yesus. Mari tetap dalam kelompok karena kita akan ada sesi doa selanjutnya, akan ada pokok doa selanjutnya untuk memberkati bangsa. Tetap dalam kelompok ya saudara. Shikana morakata patakala, shikana morakata patakala, shikana.
Mari kita lebih lagi bersehati. Shikana mora kata patakara shikaya rana mora kata patakara she. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sekali lagi bawa hatimu, bawa hatimu untuk Indonesia. Berikan hatimu untuk Indonesia. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi saluran Kristus di dalam nama Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, oh haleluya, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Indonesia bagi-Mu Tuhan, Indonesia kami berkati di dalam nama Yesus. Indonesia Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkat tercurah Tuhan untuk Indonesia. Satukan hatimu saudara, kita sebentar akan berdoa memberkati lebih lagi bangsa Indonesia. Mari. Mari kita bersama berdoa. Kita lihat pokok doa yang pertama. Kita akan masing-masing jemaat untuk memperkatakan, memberkati bangsa kita. Saya akan bacakan, kita akan berdoa bersama setiap jemaat untuk bersuara keras. Kita bersama-sama, saya akan bacakan pokok doa yang pertama. Memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri yang sudah diangkat, serta kepala-kepala lembaga dan kepala daerah. Menteri-menteri yang diangkat, serta kepala daerah, lembaga, kepala daerah. Agar rencana Tuhan di Indonesia terwujud lewat kerja nyata mereka. Agar rencana Tuhan terwujud lewat kerja nyata mereka. Terjadi pemulihan ekonomi. Terjadi pemulihan ekonomi. Terjadi pembangunan di dalam pendidikan. Terjadi pembangunan di dalam pendidikan. Pelayanan kesehatan yang lebih maju lagi. Pelayanan kesehatan yang lebih maju lagi. Indonesia aman dan tentram dan bersatu. Indonesia aman dan bersatu. Saat ini kami bersepakat Bapa. Mari setiap kita memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Terjadi pemulihan atas bangsa kami. Berkatakan setiap kita pagi hari ini. Katakan Tuhan, kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan dengan dahsyat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan lihat pokok doa yang kedua. Saya akan berdoa, nanti Bapak Ibu untuk meresponinya. Katakan amin, amin ya. Jangan ada yang berdiam diri. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan Provinsi Banten Tuhan. Di mana Engkau tempatkan kami Bapa. Kami percaya Banten diberkati Tuhan. Pemerintahannya Tuhan diberkati Tuhan. Ada terjadi pemulihan Bapa. Dimerdekakan dari kemiskinan, kebodohan, kemalasan. Dilepaskan dari roh perdukunan, dari tenun, dan praktek penyembahan berhala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Banten dipenuhi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau lawat Banten, akan terjadi sesuatu yang dahsyat atas Banten. Dalam nama Tuhan Yesus, ada api Tuhan bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus, lawatan-Mu terjadi Tuhan atas setiap mereka. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa. Kita memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa. Kami memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan.
Biarlah Tuhan lewat mereka Tuhan, mereka Engkau lawat Tuhan. Ada gerakan-gerakan doa, ada tindakan-tindakan kasih Tuhan jemaat di berbagai Tuhan bidang. Gereja boleh menjadi teladan yang hidup, menjadi dasar kebenaran, menjadi terang yang menarik bagi mereka. Sehingga dunia, gereja-gereja boleh berdampak di sekeliling mereka. Ada terjadi pemulihan Tuhan. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia dibangkitkan, dipulihkan. Gereja Tuhan bersatu di Indonesia. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, saat ini terakhir kami memberkati setiap umat-Mu yang ada di GKP. Kami berdoa memberkati setiap keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Biarlah terjadi lawatan atas setiap keluarga GKP Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang dibangkitkan. Ada roh doa mengalir di keluarga GKP. Ada api Tuhan yang melawat setiap keluarga. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Terjadi pemulihan, hubungan-hubungan yang retak dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Damai-Mu turun atas GKP. Roh kesatuan Allah turun atas GKP. Pemulihan terjadi lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Api Roh-Mu mengalir saat ini. Api Roh Kudus-Mu mengalir pada setiap umat-Mu saat ini yang hadir Bapa. Oratakaya sikarapaka, iramalabarataka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang menyempurnakan setiap doa kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Mari angkat tanganmu berkati Indonesia. Diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Amin. Dan setia-Mu sampai ke awal. Untuk Indonesia Tuhan. Amin. Diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. 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 Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau dengar seluruh doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau perhitungkan Tuhan setiap doa kami Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami terus bawa Tuhan Indonesia di dalam setiap doa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberkati negara kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau tempatkan kami di negara ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau ingin setiap kami memancarkan Kristus Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan yang terbaik. Amin. Baik, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Melihat video pengumuman. Oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau
tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, setelah ini kita akan, baik. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Leni Suharlim. Kami minta untuk bangkit berdiri, bisa? Haleluya. Selamat datang Ibu. Kami senang kehadiran Ibu di tengah-tengah kami. Dan kami juga berharap Ibu dapat kembali datang di ibadah minggu depan bersama kami. Amin. Silakan duduk Ibu. Bapak, Ibu, Saudara semua, setelah ibadah ini kita akan mengadakan lomba 17 Agustusan yang pastinya seru banget. Dan sudah disiapkan dengan baik oleh para panitia. Ayo, mari kita saling memberkati dengan kehadiran kita, dengan kita ikut dalam setiap lomba yang akan kita laksanakan. Dengan antusias pastinya dan penuh sukacita. Amin. Mari kita sehati, dari tengah-tengah kita pun kita udah mulai sama-sama gitu loh, bergerak sama-sama. Nah, lomba-lomba ini pastinya akan menarik dan pastinya akan menambah lagi erat supaya kita saling mengenal satu sama lain, saling mendukung pastinya di dalam lomba-lomba sebentar. Tapi nggak boleh perpecahan ya, yang menang ya menang. Udah kita. Oke, saya percaya sebentar saudara antusias semua mengikuti lomba. Nah, siapa yang masih antusias mengikuti lomba? Angkat tangannya tinggi dong. Wow, banyak banget. Ya. Oke. Ya, saudara, Bapak, Ibu, jangan pulang ya. Permainannya ini enggak yang ribet-ribet kok, permainannya ya hanya kekompakan-kompakan gitu, tapi seru. Dan pastinya akan lebih sehati lagi. Ya. Oke. Apakah konsumsinya sudah selesai dibagikan? Saudara Sumo, Pak Sumo? Bapak Dani akan pimpin doa. Bapak Sumo, sudah selesai konsumsi? Sudah. Baik, saudara, mari kita semua bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Saudara sudah diberkati, mau diberkati lagi. Mari kita angkat tangan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di dalam rangka kami memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kami juga mengingat ya Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kami daripada belenggu dosa. Kami mau berdiri teguh di dalam kebenaran. Kami tidak mau lagi diperhamba. Ya Tuhan, Kau kuatkan semua sidang jemaat-Mu tempat ini. Dan Kau berkati mereka semuanya. Berkati ketika mereka beribadah, mereka masuk beribadah, ketika mereka pulang. Berkat-Mu yang menyertai mereka semuanya.
dan juga berkat perlindungan daripada Allah Bapa dan juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kami semuanya. Berikan hati yang sukacita dan damai sejahtera menyertai kami semuanya mulai daripada saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kedua kali di awan permai. Semua orang percaya katakan amin.